pelontos, nggak punya rambut. Ya kira-kira lumrahnya tempat tumbuhnya rambut itu mana gitu. Nah kan ada orang itu nggak punya rambut, kepalanya pelontos semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin, alaihi wassalatu wassalam, ala hadrati azwajihi wa alihi wa ashabihi ajma'in, ala hadrati ahli baitihi ajma'in, radhiyallahu anhum, ala hadrati jami'i syuhada wa sholihin wal musannifin, radhiyallahu anhum, khususan ala hadrati Syekh Abi Suja wal hadrati Syekh Ibnu Qasim al-Guji wal hadrati Syekh Ibrahim al-Bajuri wa abaihim wa umatihim wa masyaikihim wa masyaik masyaikihim qaddasallahu sirrahum wa nawwarra dhurihahum wa yu'li darajatihim bil jannah wa nafallahu bi'ulumihim fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihah sekali lagi kita niatkan dengan kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang sudah di alam bariyah. Mudah-mudahan diterima semua amal baiknya, diampuni semua kesalahannya, dan kita niatkan doa mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, diberi keistiqomahan
iman Islam kita dan keluarga kita, begitu juga diberi kesehatan, diberi keimanan, keislaman yang kuat, ya, telah selalu di jalan Allah, ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan materi kemarin, ya. Sekarang faslun fi furudil wudu'i. Sekarang tentang bab wudu. Faslun, fasal utawi iki ku fasal suwiji, hadza faslun fi furudil wudu'i, di dalam menerangkan beberapa fardunya wudu. Wahwa bidomil wawi fil ashhar. Wahwa lafal al wudu bidomil wawi, dengan dibaca domah wawunya, fil ashhar, menurut qaul yang lebih masyhur. Ismun itu nama. Ismun itu nama. Itu khobar dari wahwa. Ismun iku nama Arab. Nama lil fi'li, untuk pekerjaan. Lil fi'li, untuk pekerjaan. Wahwa al-muradu huna. Wahwa lafal al-wudu. Wahwa al-wudu, yang ismun lil fi'li, iku al-muradu, yang dikendaki, huna di sini pembahasan. Huna di sini pembahasan. Jadi al-wudu. Wudu. Jadi al-wudu itu nama untuk pekerjaan. Jadi pekerjaan membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, ya kan? Mengusap sebagian kepala. Itu yang gue punya dulu deh. Terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan kesunahan yang lain. Dan kesunahan yang lain. Itu diistilahkan dengan al-wudu. Gitu. Al-wudu. Di wudu. Mau ngapain? Mau wudu. Nah, itu berarti pekerjaan. Wa bi fathil wawi, ay wa huwa bi fathil wawi, wa bil fathil wawi, wa bi fathil wawi, adapun lafal wadu bi fathil wawi, jadi wadu, bukan wudu tapi wadu. Ismun itu nama, iku nama, khobar, ya. Ismun itu nama. Nama 5 untuk khair.
yutawaddu yang dipakai untuk wudu. Apa bihi ma? Apa bihi ma? Apa bihi ma? Titik. Jadi kalau al-wadu, jadi mana ada ini? Ini supaya jelas Pak tulis. Jadi kalau al-wadu wawunya di fathah itu ismun lima yutawadu. Nama untuk air yang disediakan untuk wudu. Lima yu'addu wa yuhayya'u lil wudu'i bihi. Air, nama air yang dipergunakan untuk wudu. Misalnya air toren misalnya. Bukan berarti terus maksudnya air yang bisa dibuat wudu, bukan. Kalau bisa dibuat wudu nanti air laut bisa dikatakan waduk dong. Air sumur dikatakan waduk. Enggak. Air yang benar disediakan untuk wudu itu namanya waduk. Waduk. Ini ya jelas kalau ada al-wudu ini ismun wa ismun apa tadi wa ismun lil fi'al ya arti fi'lul wudu ya pekerjaannya ya. Kalau al-wudu Dua ma apa tadi? Ma yutawa do di ya kan? Yutawa do. Untuk air, ma itu maksud air. Air yang disediakan untuk wudu. Bukan air yang sudah dipakai wudu, bukan. Ya, air yang disediakan untuk wudu namanya wadu. Ilmu. Wa yashtamilu al-awalu ala furudin wa sunanin. Nah, kalau yang dikehendaki makna awal al-wudu itu berarti mengandung makna fardunya wudu, fardu-fardunya wudu dan sunah-sunahnya wudu. Jadi gerakan ada yang fardu, ada yang wa dzakara al-musannifu al-furuda fi qawlihi wa dzakara dan menyebutkan, artinya menyebutkan al-musannifu siapa musannif al-furuda menyebutkan beberapa fardunya wudu fi qawlihi di dalam ucapannya musannif. Apa ucapannya? Wa furudul wudu'i sitatu asya. Ucapannya ibadah. Rupane wa furudul wudu'i sitatu asya. Ibadah. Ba sama dal ya disingkat terkitnya. Wa furudul wudu'i utawi beberapa fardunya wudu sitatu asya'a itu ada 6 beberapa perkara. 6 beberapa perkara. Jadi rukunya wudu
Itu ada 6. Berarti lainnya 6 itu sunnah. Gitu. Lainnya 6 itu sunnah. 6. Sitatu asya. Asya. Di lafal asya itu isim ghairu munsharif. Tidak menerima tanwin. Makanya ketika dibaca jar dengan alamat fathah. Dibaca fathah. Manek munsharifnya yang bisa menjadikan itu tidak munsharif itu ini alif taknis mamdudah asya. Asya. Sitatu asya. Ahaduha aniyatu niat. Yang pertama niat. Wa haqiqatuha hakikatnya niat syar'an menurut syara. Syar'an ing dalem syara'i iku qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Niat menurut pengertian syariat. Menurut syara, menurut istilah syariat itu apa? Qasdu syai'. Jadi niat di dalam hati. Qasdu, ada kesengajaan hati, kerentaknya hati untuk melakukan suatu muktaronan bifli yang dibarengi dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Misalnya wudu nih. Wudu, pekerjaannya wudu itu diawali dengan membasuh muka. Dia niatnya di muka itu. Air nempel muka, piuk, hati kerentek. Aku niat wudu, fardu karena Allah. Dah cukup. Atau aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Cukup. Gitu. Harus ada niat. Enggak ada niat, enggak sah wudu. Asal wudu, nggak ada niat dalam hati, niat wudu ini nggak ada, nggak ada niat menghilangkan hadas kecil, nggak ada niat, nggak sah wudu, nggak jadi. Lah, fa'in tarokho, ini diterangkan dalam surah, fa'in tarokho anhu, fa'in tarokho, maka apabila berakhir. Kalau bahasa Jawa mendi-mendi. Apa al-fi'lu? Anhu dari qasdu. Sumia, maka dikatakan apa qasdu azban. Dikatakan azm. Nah, azm. Ini. Kalau antara pekerjaannya dengan kerenteknya hati itu tidak bareng, kerentek dulu baru melakukan, itu namanya azam. Misalnya nih, saya lagi ngecor rumah misalnya, mau gelepotan, mendung petang, nggak ingat kalau itu duhur, karena emang nggak kelihatan mataharinya, kirain masih jam 11. Gelepotan udah adzan, ternyata udah adzan. Nah, saya harus azam, nggak boleh begitu saja, harus azam supaya tidak ada waktu yang senggang tanpa ibadah, maka harus azam. Di hati saya azam, nanti sholat zuhur 10 menit lagi atau setengah jam lagi, gitu. Nanti sholat zuhur. Nah, ini azam namanya. Karena tidak bareng dengan pekerjaannya sholat itu setelah setengah jam, ya gitu. Itu azam, bisa bedain ya antara azam dengan niat ya. Kalau niat bareng, bareng. Makanya kalau wudu niat sebelum
sebelum melakukan wudu nggak sah. Atau setelah basuh muka baru niat, atau udah basuh sebagian muka baru niat. Yang keduluan basuh daripada niat harus diulang lagi, harus ada niat. Gitu. Harus diulang lagi, dibasuh lagi. Misalnya nih, air udah nyampe sini, baru niat kerentek niat wudu. Berarti ini kan belum kedapatan niat tuh, basuh lagi. Gitu ya. Wa takunu an-niyatu 'inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Wa takunu lan ana apa niat ana iku 'inda ghusli awali juz'in iku ing dalem nalikane basuh awale juz minal wajhi dari wajah. Dan niat itu ketika di awal juz dari wajah, ya tadi saya terangkan tadi. Yuk, udah niat. Bareng niatnya bareng sama air nempel di muka. Air muktaronatan maksudnya apa? Air muktaronatan maksudnya dibarengkan. Dibarengkan bidzalikal juz'i dengan itu juz. La bijami'ihi tidak semua juz. Dan sebagian juz. Awalnya mana? Muka gini. Awalnya di atas nih ya. Yuk, ya awalnya itu. Air misalnya. Yuk, mulai niat, air nempel di sini mulai niat. Ini awal juz. Nah, kalau juznya dari bawah misalnya kita gini, dari sini dulu. Yuk, ya dari sini. Gitu. Awal juz gitu maksudnya. Bukan berarti terus atas, enggak. Kalau misalnya namanya fikih kan begitu bahasanya. Ini kan mungkin saja. Bunganya laki nggak bisa dengar misalnya. Ini lagi sakit misalnya, atau nggak bisa gini. Orangnya tengkleng misalnya. Boleh gini kan susah dulunya. Dari sini, namanya lagi punya penyakit misalnya. Begini, ya biasa dia apa? Nempel. Waktu air nempel sini pertama. Mulai niat, ya gitu, ya. Ntar salah pengertian. Oh kalau sini boleh, kalau orangnya tengkleng gimana? Kok nggak bisa di sini dulu, misalnya gitu, terserah. Atau mau dari bawah, bisa, ya. Pokoknya awal juz. Labi jami tidak semua juz. Bukan berarti terus semua muka harus dibarengi niat, enggak. Pokoknya awal juz, ya. Wala bima qablahu dan tidak wala bima. Wala bima dan tidak dengan sesuatu. Artinya gerakan ya. Qablahu sebelum wajah. Sebelum wajah itu apa? Kekumur misalnya. Niatnya di kekumur. Enggak sah. Niatnya di muka karena rukun gerakan wudu itu awalnya di muka. Kekumur itu termasuk sunnah wudu. Intisak sunnah wudu. Basuh tangan sunnah wudu. Maka nggak boleh niat dari sunnah wudu. Ini kaul yang asal, yang utama, yang bisa dipakai pegangan. Wala bima badahu dan tidak bima dengan gerakan ba'dahu setelah muka. Misalnya muka udah, tangan, mulai tangan baru niat. Enggak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Fayanwi maka niat sapa al mutawadi inda guslima dzukira. Ketika membasuh sesuatu dzukira yang telah disebutkan opoma niat raf'a hadasin menghilangkan hadas min ahdasi dari hadasnya mutawadi. Jadi mutawadi orang yang wudu ketika membasuh madukir, maksud awalu juz'in tadi awal madukir tuh awalu juz'in. Nah ini makanya kalau baca kitab kuning itu
enaknya di situ. Kalau terjemah kadang-kadang rudet. Kalau kita bisa baca kitab kuning, itu madukir itu apa gitu. Madukir makan sesuatu. Di madukir itu apa yang disebutkan ya tadi. Harus paham gitu. Tidak itu awali juz'in minal wajhi. Jadi niat menghilangkan hadas dari hadas-hadasnya dia. Ya menghilangkan hadas kecil ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Kalau niat kan sekelebatan. Loh, itu nawaitul wudu'a kok di mulut. Itu sekedar membantu supaya ketika air nempel di muka hatinya langsung kerentek. Membantu. Yang niat sebenarnya itu ya ketika basuh muka. Nawaitul wudu'a pakai mulut itu sekedar pelafalan. Lafal. Itu. Jangan salah. Jangan terus niat harus lafal gitu tuh. Mau pakai pas basuh muka, nawaitul wudu'a sambil ngelafalin. Ya bisa minum air wudu nanti. Kelagepan, ya kan? Niat itu di hati gitu. Hati, jangan salah pengertian. Auyanwi atau niat siapa eman istibahata muftakirin, niat amrih bolehnya melakukan sesuatu yang membutuhkan ila wuduin terhadap wudu, atau niatmu nawaitu wudu'a listibahati muftakirin ilal wudu, boleh itu. Wah, aku niat wudu supaya saya bisa sholat, dalam hati kerentek gitu, boleh. Saya wudu supaya saya bisa menyentuh Al-Quran, boleh gitu. Ya, tidak harus rafal hadasil asghar. Au yanwi fardul uti nawaitul wudu'a enggak begitu gini, nawaitu fardul wudu'i gitu langsung ya apa nawaitu fardul wudu'i bisa, aku niat perdunya wudu karena wudunya harus gitu kan, aku niat perdunya wudu ya cukup, enggak harus lilata juga enggak harus. Awil wudu'a faqat sah. Nawaitu wudu'a. Saya nak contoh dalam hati aku niat wudu. Sah. Sah ya. Awit taharata anil hadas. Atau niat aku niat taharah dari hadas. Sah. Boleh. Lah fa ilam yakul anil hadas, maka apabila tidak mengucapkan siapa mutawaddi anil hadas, dari hadas, enggak melafalkan anil hadas, misalnya nawaitu toharota gitu tok, enggak nawaitu toharota anil hadas, cuma nawaitu toharota gitu tok, bagaimana? Lam yasihah, tidak sah. Bener gak sah. Namanya toharoh itu kan ada kalanya toharoh anil hadas, ya gitu larinya. Ada at-toharoh anin najisi. Itu toharoh itu bersuci itu ada kalanya anil hadas, ada kalanya toharoh anil najis, dari najis. Ya. Itu. Makanya harus dijelasin kalau toharoh karena masih umum. Lafal toharoh itu umum. Makanya dijelasin. Nawaitu toharota anil hadas, cukup, nggak pakai asghar juga cukup, gitu. Lah, faidan nawa, ya, ini mengandai-andai lagi. Faidan nawa, ma yu'tabaru min hadiniyati, wa syaraka ma'ahu niyatatan difin, au tabarudin, soha wudu'uhu. Wa idza nawa, dan ketika niat sapa mutawaddi ma terhadap niat yuk tabaru yang dianggap min hadiniyati dari ini niat seperti yang tadi yang sah tadi, wa syaraka dan membarengkan
membarengkan. Ma'ahu beserta mayuk tabaru tadi, yang niat tadi, yang boleh tadi, niat nawaitul wudu'a, nawaitu fardul wudu, kan? Nawaitu raf'al hadasil asghari misalnya, atau nawaitu raf'al hadasi. Niat tandifin, niat tandif, atau tabarutin, tabarut, niat bebersih, niat supaya adem. Misalnya pas wudu di siang hari, niat wudu, ya niat pengen ngadem supaya adem badannya. Sah, soha wudu, sah wudunya, sah wudunya, sah wudu. Walaupun dibarengi dengan niat yang lain. Tapi bagaimana kasusnya? Jika niatnya wudu, niatnya bukan niat wudu, tapi niat supaya bebersih doang, atau niat supaya ngadem doang, sah nggak? Ya nggak sah. Intinya niat wudu nggak. Kok niat tabaruk? Nggak sah. Niat wudu ya niat wudu. Tadi niat yang sah tadi, yang pas tadi. Nawaitu wudu'a, nawaitu fardul wudu'i, nawaitu raf'al hadasi. Lebih lengkapnya raf'al hadis al-asghari, ya. Nawaitu qaharata anil hadasi, gitu. Wasani yang kedua ghuslu jami'il wajhi, membasuh semua wajah, semua wajah. Ini rukun yang kedua. Wasani rukun yang kedua iku ghuslu jami'il wajhi, itu membasuh semua wajah, muka. Wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri rasi ghaliban wa akhirul lihyai wa huma al-'adhamani alladzani yanbutu 'alaihima al-asnanu as-sufla. Nah, wahadduhu batasnya muka, wajah. Wahaddu tai batasnya al-wajhu tulan ing dalem panjangi muka. Iku ma suwiji-wiji baina manabiti sya'ri ra'si, kang tetep ing dalem antarane pira-pira nggon cukule rambut sirah goliban ing dalem lumprai. Wa'a ma baina manabiti sya'ri ra'si wa'a khirul lah yahi bi fathil lam, ya, lah yahi ay wa tahta akhiril lah yahi, antaranya tumbuhnya, tempat tumbuhnya, ya, antara tempat tumbuhnya rambut kepala dan antara di bawah lahyah. Apa lahyah? Lahyah. Hah? Ini dagu. Ya, dagu. Wahuma lahyaini, wahuma tilahyani iku aladzomani itu balung dua, tulang dua, aladani yang butuh alaihima al-asnan, yaitu yang tumbuh di atasnya al-asnan asufla. Al-asnanu asufati, gigi yang bawah, tempat tumbuhnya gigi bawah. Yajtami'u yang kumpul muqaddamuhuma, arah depannya lah yai ini tadi, fi daqani ing dalam dagu ini kumpulnya. Wa muakharuhuma, dan akhirnya belakangnya maksudnya, fil uduni
di kuping. Nah, di bawah kuping maksudnya. Ini nih. Jadi gini. Ini. Nih. Sampai sini batasnya. Tempat tumbuhnya rambut. Maka manabit. Bahasanya manabit. Tempat tumbuhnya rambut. Bukan rambut. Bukan. Sya'ri roksi. Enggak gitu, enggak. Bahasa ulama. Enggak gitu. Manabiti sya'ri. Tempat tumbuhnya rambut. Bagaimana kalau orang itu pelontos? Enggak punya rambut. Ya dikira-kira. Kira-kira lumrahnya tempat tumbuhnya rambut itu mana? Gitu. Nah kan ada orang itu. Enggak punya rambut. Kepalanya pelontos semuanya. Wah. Nah kalau antara rambut kepala sampai ini. Nanti gimana itu? Atau mungkin rambutnya profesor. Rambutnya sampai bawah. Dari rambut kepala sampai lihyah misalnya, bahasanya gitu misalnya. Oh gini, repot. Tempat tumbuhnya rambut. Lumrahnya tempat tumbuhnya rambut gimana? Ya kayak saya nih yang pas nih. Ini ya nggak lengar nggak apa gitu. Kan ada orang kadang-kadang kan lengar. Itu tempat tumbuhnya rambut sampai dengan ini. Nah ini dapat. Wahadduhu ardon. Wahaddu dan batasnya. Wahadduhu utawi batase wajih ardon. Ing dalem malangi. Malangnya. Ma bainal udunaini. Ma bainal udunain. Sesuatu yang diantara kuping dua. Ya ini kuping dua ini. Penilan kuping ini. Antara penilan kuping dua. Di kuping dua ini penilan ini masuk muka. Itu harus dibasuh semua. Jadi itu batas, ya batas. Sampai, cuma di sini harus juga membasuh juz'u raqabah. Awas inget-inget nih. Harus juga membasuh juz'u raqabah karena ada kaidah usul fikih ma la yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Sesuatu hal yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Nah, ini ada kaidah seperti itu. Artinya begini. Kita contohkan dalam basuh muka. Basuh muka tidak akan semua kebasuh sampai ini, sampai apa tadi? Lahya ini. Ya. Kecuali dengan membasuh sebagian raqabah, sebagian leher, berarti membasuh sebagian leher hukumnya wajib. Ya gitu. Maka kalau wudu gitu. Air ngalir misalnya. Caranya. So. Ya kan? Ini kebasuh. Jadi kira-kira don enggak terus habis basuh terus ngaca. Basah enggak? Lu enggak usah kira-kira basah itu aja. Ya, kira-kira ini basah, yakin itu basah. Bidon cukup. Don itu sangkaan yang kuat. Enggak terus harus bil itu. Bil yakin yang benar-benar nyata enggak sampai ngaca udah basah enggak? Ya kebangetan itu. Enggak gitu. Wis gitu yang penting caranya diikuti udah. Wa idza kana alal wajhi sya'run khafifun, dan apabila wa idza kana, dan apabila ada alal wajhi itu di wajah sya'run apa rambut khafifun kang tipis au kasifun atau tebal, wajaba maka wajib isul ma'i mendatangkan air ilahi terhadap
terhadap sya'run tadi, khafifun au kasifun. Ma'al basyarati beserta kulitnya alati tahtahu yang di bawahnya sya'ar. Misalnya mukanya misalnya itu naudzubillah min dzalik. Misalnya di muka itu kayak diciptakan Allah banyak rambut. Kayak kerak misalnya, banyak rambut. Itu harus dibasuh sampai sedalam-dalamnya. Gitu. Kenapa demikian? Karena itu hal yang langka. Emang biasanya muka itu nggak ada rambutnya, kan ada rambutnya dibasuh. Kalau nggak gitu ya dicukur. Nah, bagaimana kalau jenggot? Apa? Jenggot. Nah, wa ammal lihyatu. Ada wa ammal lihyatur rajul. Adapun jenggotnya laki-laki al-kasifatu yang tebal. Tebal itu bagaimana? Bi alam yaro. Bi alam yaro. Itu yaro itu asalnya yaro itu ada alif yang kedua. Ro'a yaro. Jadi alamatu jazmi bihatfi harfil ilati. Wasamil mu'talan minal asma'ima kal mustafa wa ayu fi'lin akhirum minhu alif aw wawun aw yaun fa mu'talan alif. Fa'alul i'rabu fi qudira jamuhu liqad kusira wasani jim. Jadi fi'il yang akhirnya berupa huruf ilat, jadi alamat jazmnya itu dengan membuang huruf ilatnya. Itu. Dengan membuang huruf jazm. Wahdif jazmna. Dibuang ketika dibaca jazm. Salah sahunna wahdif jazmna. Itu kaidahnya begitu. Bi alam yaro. Nih kaidahnya tebel itu bagaimana? Bi alam yaro, gambari. Bi alam yaro al mukhatabu basyarataha min khilaliha. Nah, gitu. Tebel itu Pak. Bi alam yaro al mukhatabu, orang yang diajak bicara tidak melihat basyarataha, kulitnya. Kulitnya yang ketutupan jenggot. Nah, gitu namanya tebel. Gitu. Itu gambarannya tebel. Kalau kita lihat lumrahnya berdekatan ngomong itu kok nggak kelihatan kulitnya, berarti tebel. Nah kalau tebel nggak wajib dibasuh kulitnya, cukup membasuh rambutnya. Gitu. Fayakfi huslu dohiriha, maka cukup membasuh dohirnya lihya. Bikhilafil khafifah, berbeda masalah, berbeda kalau rambutnya khafifah. Rambutnya apa? Khafifah. Khafifah itu tipis. Ya, tipis. Kalau rambut tipis. Lah tipis itu bagaimana? Tipis itu yaro. Nah, ini yaro, ada alif lainah kan itu? Yaro. Ya, itu rafa. Alamat rafanya muqaddar. Ya, dikira-kirakan ya yaro. Itu asalnya yaroyu. Fa'ubdilatil yau alifan li taharukiya wa fitahi ma qablah. Jadi yaro. Karena ada yang bawa kitab kuning saya jelasin. Supaya paham. Ya. Yaro. Al-mukhatabu, siapa orang yang diajak bicara? Basyarataha, kulitnya ma. Ma itu maksudnya al-khufifah. Jadi ma itu bisa mu'anas, bisa mudakar isinya. Gitu ya. Fayajibu, mongko wajib isolul ma'i
mendatangkan air, ada libasyaratiha sampai ke kulitnya khafifah. Jadi misalnya kelihatan nih jenggotnya ya, kulitnya kelihatan ketika ada orang ngomong-ngomong dekat kelihatan kulitnya, oh berarti carang. Kalau carang berarti harus dibasuh sampai dengan kulitnya. Loh, bagaimana kalau perempuan Allah ciptakan dilalah punya jenggot atau khunsa, bencong, tapi bencong beneran loh ya, bencong banci beneran, khunsa beneran, enggak bencong jadi-jadian, nah, kalau bisa kan jadi-jadian, tidak, beneran maksudnya. Nah, bagaimana? Lihyatum ra'atin wa khunsa fayajibu isolul ma'i li basyaratihima walau kasufa. Bi khilafil lihyati mar'atin, berbeda masalahnya jenggotnya perempuan, wa khunsa dan khunsa banci. Fayajibu, maka wajib isolul ma'i, menyampaikan air atau mendatangkan air, libasyaratima, disampaikan ke kulitnya, ke kulitnya. Jadi misal walaupun tebal tetap harus dipaksain. Soalnya perempuan tuh ya lumrahnya itu nggak punya jenggot. Perempuan juga jadi dicukur. Perempuan kok pengen punya jenggot, jadi harus dicukur, jangan sampai panjang. Gitu maksudnya. Nanti bisa nyerupai laki-laki, maksudnya gitu. Maka sampai ditekan dalam ibadah supaya nggak punya jenggot. Perempuan kok pengen punya jenggot, gitu. Walaupun tebel jenggotnya, walaupun tebel. Nah kalau laki tebel cukup luarnya doang, cukup jenggotnya, nggak kulitnya. Tapi kalau perempuan walaupun tebel kudu sama kulitnya. Supaya dicukur, supaya perempuan nggak punya jenggot itu, nggak nyerupai laki-laki. Nah ini ternyata ada di sini nih. Wala Buddha, dan wajib ma'aghuslil wajib, beserta membasuh muka, min husli juz'in, dari membasuh juz, minal wajib dari minaroksi, dari kepala, warokobati, dan dari rokobah, dari gulu leher, wama tahta dakon, dan anggota badan di bawah dakon, di bawah dagu. Jadi misalnya bukan ya harus sebagian harus kebasuh. Kalau rokobah juga harus sebagian. Jadi sebagian kebasuh nih kan batasnya rambut nih. Jadi ada sedikit ini yang tempat tumbuhnya rambut ada sedikit kebasuh. Gitu. Ada sedikit yang basuh. Gitu. Karena apa tadi? Ada kaidah malayatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang bisa menyempurnakan perkara wajib, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib. Wasalisu, yang ketiga, rukun yang ketiga, guslul yadaini, itu membasuh kedua tangan, ilal mirfaqoni, beserta kedua sikut. Maka ila ini bimakna ma'a. Nah, ini sikut harus kebasuh ya. Nih. No, cret, terus gini. Ini kan air penuh nih, menarik. Cret. Atau begini, enggak apa-apa. Pokoknya kebasuh sebenarnya. Sikutnya harus kebasuh. Lah kesunahannya ditambahin dikit sampai setengah ini. Ini nanti di akhirat jadi tahjil. Tahjil itu nanti jadi cahaya yang memancar di yaumul kiamat. Kalau muka dilebihin dikit sampai kepala atau rokobah, itu nanti jadi guroh. Guroh apa? Cahaya muka. Nanti ada di bab kesunahan, nanti ada.
Fa ilam yakun lahu mirfaqani utubira qadruhuma wa yajibu ghusluma alal yadaini minasya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafira sama wa adhafira. Nah nih, fa ilam yakun lahu mirfaqani, maka apabila baginya tidak mempunyai sikut, bagaimana ini? Nah ini ulama ini sampai segitunya. Kira-kira orang nggak punya sikut, nggak punya, tangannya lurus saja. Misalnya, kalau misal sih, namanya misal. Ya kira-kira sikutnya di mana? Gitu. Qadruh, nggak boleh tuh mentang-mentang nggak punya sikut terus sampai sini gitu, nggak boleh. Dikira-kira. Wa yajibu dan wajib ghusluma, membasuh sesuatu atau anggota badan alal yadaini, di atas kedua tangan, min sya'rin, dari rambut. Misalnya tangannya rambutnya tebel, ya itu dibasuh. Rambutnya juga harus dibasuh. Wasil'atin dan sil'ah. Sil'ah itu apa? Uci-uci. Misalnya ada, atau boleh jadi ini daging tubuh misalnya, lebihannya harus dibasuh. Wa usbu'in jaidatin, atau jari-jari tambahan. Misalnya jempolnya 2. Wah ini basuh bukan tambahan, kagak usah enggak. Walaupun tambahan tetap dibasuh. Ya, tetap dibasuh. Wa adhafira, dan beberapa kuku. Kalau kuku sampai panjang, ya kudu dibasuh. Nggak boleh, kuku kan bukan tangan, nggak bisa. Kuku harus dibasuh. Dan misalnya kan dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, bukan adhafirakum. Misalnya, terengkel misalnya. Enggak, kuku kan adanya di tangan. Gitu. Emangnya kuku bisa sendiri tanpa tangan, tanpa jari? Nah gitu. Bisa dibantah, sok terengkel gitu misalnya. Jaga ini bukan adhofir. Loh, adhofir itu tumbuhnya di jari-jari apa di jidat? Nah kalau di jidat ya enggak, kan di jari-jari. Gitu. Nah itu. Wa yajibu, dan wajib, izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulul ma'i ilahi. Wajib ijalatuma, menghilangkan sesuatu tahtaha, yang di bawah adhofir, min wasakhin, dari kotoran, yamna'u, yang mencegah, opo kotoran, wasakh tadi, wusulal ma'i, mencegah sampainya air, ilahi, kepada ilahi maring basaroh, yang di bawah adhofir, maklum minal maqam, ya. Tuh, misalnya begini, ilama tahtaha minal yadaini. Ya, ini. Jadi misalnya kukunya panjang, ya ini ada kotoran di bawah kuku. Ini kotorannya dibuang kalau sampai menghalangi sampainya air di bawah kuku ini. Makanya jangan ngingu kuku, jangan membiarkan kuku panjang. Loh, gitu, nggak boleh sampai ada hitam-hitam misalnya, sampai menghalangi. Misalnya kok boleh jadi kan, misalnya saya lagi ngecat pintu, nah catnya dia nyumpel di sini, kan menghalangi itu tidak sah pintunya. Nah gitu. Nah kalau sekedar kotoran biasa mungkin tetap ngeresep airnya. Tapi kalau modelnya, kasusnya misalnya lagi ngecat, terus di sini, ya repot, bisa ngalangin untuk manik namanya. Ya, ini kayaknya bahasanya panjang. Udah jam berapa nih? Wah kepanjangan nih waktunya, nggak bisa cukup. Rukun wudu semua nggak cukup. Dah sampai di sini boleh bertanya yang belum paham.
sampai dengan apa? Rukun wudhu sampai membasuh kedua tangan sampai rukun ketiga. Boleh tanya kalau ada yang perlu dipertanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ini 3 pertanyaan ya. Nah, kalau buru-buru, bahasa buru-buru di situ tetap kalau buru-burunya sih buru-buru yang benar-benar buru-buru melewati batas ya, yang nggak boleh. Nggak, maksudnya di situ ya sekedar nggak bolehnya itu bukan berarti sampai haram. Maksudnya ya nggak itulah. Ya boleh jadi makruh. Tapi yang jelas nggak boleh buru-buru, itu al-ajalatu minas syaitan. Tapi kalau buru-burunya wajar, terus bisa sempurna sesuai dengan ketentuan wudhu, ya muka bisa basuh semua, walaupun sekali, nggak sampai 3 kali, tapi sekali cuma udah kebasuh semua, niatnya juga pas, tangan juga sampai, semuanya pas lah. Rukun minimal rukun wudhu semua kebasuh, ya sah, nggak masalah. Gitu. Cuman buru-buru itu ya kurang pas, kurang baik, ya buru-buru kurang baik. Ya biasa aja, gitu. Nggak usah terus ngejar jamaah sampai bisa wudhu itu sampai bisa nanti bisa jadi nggak sanggup, nggak gitu. Nggak usah dipaksain, nggak usah ditaklif, biasa aja. Gitu. Jangan lelet, asal jangan lelet gitu aja, biasa gitu. Jangan lelet. Ya udah komat nyantai-nyantai, kayak ya itu malah juga boleh juga itu mah. Itu mah. Kalau yang kedua apa tadi? Kenyacat. Nah, harus dibersihin. Jamaah itu kan sunnah. Jamaah sunnah. Menghilangkan manek yang menghalangi wudhu wajib. Karena jika nggak dihilangkan, wudhunya nggak sah. Sholatnya jadi nggak sah. Maka didulukan itu menghilangkan manek. Hilangkan dulu catnya, gitu pakai thinner, hilang, lalu wudhu. Gitu. Jadi wudhu, tapi wudhu nggak sah. Wudhunya, ya sholatnya jadi nggak sah. Ya malah repot. Kalau tahu wudhu seperti nggak sah tetap dijalanin, itu namanya tala'u bil ibadah. Ya dosa malah main-main dengan ibadah. Gitu. Terus apa tadi? Hansaplas itu kira-kira bisa menghalangi sampainya air ke tempat apa? Ke anggota wudhu enggak? Kalau kencang kira-kira enggak bisa. Ya itu ya enggak sah wudhunya, harus dilepas.
terus lepas di amannya. Lah kalau mau pengen itu, mau pengen sah caranya nanti bab tayamum ada di tayamumin. Nah ini repot nanti tayamum, panjang urusannya. Misalnya tangan tatu, terus diperban, diperban. Nah, ketika diperban, ini ada anggota yang mesti dibasuh tapi nggak kebasuh, yang waras, yang nggak sakit. Ini selain kita wajib wudu, juga wajib tayamum untuk mengganti yang di dalam perban. Karena wudu harus urut juga. Basuh muka, wudu, basuh muka. Terus basuh tangan, boleh dibasuh tangan dulu, boleh tayamum dulu boleh. Tapi kalau tangan, karena ini kondisinya di tangan. Tapi yang jelas harus wudu dulu, basuh muka dulu, harus ada niat wudu dulu. Muka, kan harus urut tuh. Muka. Nah, baru ketika nyampe tangan, tayamum, niat nayamumin itu anggota yang waras, yang nggak kena air dalam wudu. Nah, bagusnya ya air dulu. Air dulu kan ada yang nggak kebasuh tuh. Nah ini ya cuma diusap kalau atasnya diusap. Nah, kalau dikasih air kan tetap itu basah, diusap air, diusap. Yang bisa dibasuh, yang nggak bisa, yang perbannya diusap dengan air. Nah untuk nambal anggota badan yang waras, yang nggak kena air, ini diganti dengan tayamum. Ya mestinya ya supaya nggak nempel debunya ya dilap dulu, baru tayamum. Niat tayamum, nawaitu tayammum listibahati sholah fardhil ta'ala, dalam hati. Itu pun niatnya ketika debu nempel di muka. Ini caranya tayamum. Ini misalnya kitab saya nih, tapsi ya. Ini debu yang bersih, yang udah lembut. Ini tes. Niat ketika nempel di muka. Ini. Nempel gini, niat tayamum supaya boleh sholat dalam hati itu. Udah sanggupan rata. Terus sebelah sini yang belum kena. Tangan kanan. Gini. Iya. Terus ini kan belum kepake nih. Jempol ketemu. Udah selesai itu tayamum. Untuk nayamumi, terus itu diteruskan wudhunya. Kan udah tangan tuh. Tadi tinggal mengusap sebagian kepala, ngusap rambutnya, dibasahin air, tangannya terus diusap. Ya misalnya tangannya sakit semua, kena air, ya udah pakai sabun yang bersih atau apa, basahin air, usapin. Boleh. Usapin. Baru terus kedua kaki. Itu caranya. Diganti dengan tayamum. Nanti di bab tayamum lebih jelasnya ada lagi. Udah? Yang lain? Yes. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Saya repot. Nah, tayamum juga repot, ya. Dan enggak. Kalau saya cuma kalau ke gores ini menurut saya lebih baik di ini. Saya ini kemarin ke gores peso tuh, langsung saya lepas cepat sembuh. Cepat sembuh, nggak sih, cepat merah. Kalau diperban segala di ini, wah, tayamum juga lah, ada repot. Udah cukup. Di tangan sampai siku, jangan sampai siku nggak kebasuh. Lebih bagusnya sampai atas siku dikit.
Ini supaya jadi tahjil yaumil qiyamah, jadi cahaya. Di cahaya. Kaki juga sampai mata kaki itu batasnya, sampai betis, setengah betis. Ini jadi cahaya. Cahaya kelihatan umat Nabi Muhammad. Mencorong cahaya itu. Dah ya, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi yang hadir dan umumnya lagi bagi yang mendengarkan walaupun di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.